kita tuh pelatih lama 6 pertandingan 6 poin. Ya. Sekali menang 3 kali seri kan? Ya. 6 match. Itu kan katanya ada sih. Gitu ya. Ini 4 pertandingan, 6 poin. 2 menang, 2 kalah. Dari 6 tim 6 kontinental berarti. rank FIFA. Itu diambil dari Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, Asia dan Oseania. Iya. Round 4 atau 2030. Iya, betul. Betul. Nobody believes in us, but we believe. Indonesia have steadied the ship. Wonderful from Jakub Soul. There's a real chance here. The back post. Marcelino Ferdinand. Jadi mending Sintayong aja atau Patrick Kluivert kan? Selamat datang di ruang paling jujur di sepak bola. Kami bukan pelatih. Kami bukan pemain. Kami bukan Patrick Kluivert, Kami bukan JJ. Kami bukan Sintayong. tapi karena ngobrolan kami lebih panas di ruang ganti timnas. Apa sih? Gimana kabarnya nih? Sehat, syukur semua. Sehat ya? Sehat ya semuanya. Jadi, gue pengen nanya, openingnya kayak gitu sebenarnya ada apa sih? Hah? Jadi tuh sekarang kita harus to the point aja. Iya. Nggak usah basa-basi ya. Benar. Ini sekarang lagi rame sekali nih pasca kekalahan Indonesia lawan Jepang kemarin. Gelo ya. Jadi, tapi masa langsung gitu sih kan? Iya juga masa. Baru mulai langsung buruan nih. Podcast apa ini? Iya kok begitu Orang sih? ngurur aja. Nanti Bacain disorot. komen lu nggak nih? Bacain komen. Udah lama nih nggak bacain komen dari Sokur nih. Boleh. Dari video yang kemarin ini nih, yang kita kalah 6-0. Nih, 2 aja nggak sebanyak-banyak lah. Kalau menurut gua panggil dari user guys ya. Kamu sobat anjir. Kalau menurut gua panggil Sadil Ramdhani, dia winger dengan dribble bola paling bagus di Indonesia sekarang. Winger paling lengkap menurut gua yang Indonesia punya sekarang. Tanggapannya Sadil Ramdhani sesepuh indisipliner. Kalau menurut gua tidak akan menjadi solusi. Enggak, bukan buat Apa nih? lawan Jepang kemarin, maksudnya buat ronde 4. Bisa, ya ntar tapi lihat aja lah ya. Enggak, Soalnya kalau kan menurut lu misalnya layak nggak Sadil dipanggil lagi untuk timnas sekarang? kita lihat dulu tapi kali ya. kalau masih levelnya yang di Malaysia mah belum, ntar di Persib lebih jago kali. Dia tipenya inverted kan ya? Inverted. Iya. Kayak gini. Cut inside begitu. Posisinya Egy Egy. ya. Cuma dia winger. Kalau Tapi Egy dia kan punya AM. speed. Iya. Bedanya. Tapi Punya dia di Persib eksplosivitas. rebutan ya dia Apa? sama Beckham ya? Beckham bukan di kiri. Beda lah. Paling mah mainnya beda pasti nggak mungkin bareng. Maksud gua nggak mungkin. Gantian. Iya. Pasti Bisa jadi bareng main. Gua bilang Sadil sih kalau levelan Sadil belum lah. Tadi sebelumnya di klub apa sih? Sabah. Bau Sabah sama Persib bagusan mana? Sabar lah. Nah, terus kenapa lu ngukurnya jadi tunggu dia main di Persib? Bang yang benar bang. Ya Persib kan sekarang lebih bagus dari Sabah. Masa sih? Kemarin Sabah bagus. Tapi katanya tadi Sabah. Iya, udah jelas sih bapak ini nih. Persib apa Sabah? Mentang-mentang si Osman Padang. Lanjut. Kedua nih ya. Ngeri. Lu nggak usah banyak. Dari Muhammad Adakil 5753. Apa Biarpun Jepang lapis kedua, yang main itu rata-rata main di Eropa semua. Itu Kamada main di Crystal Palace abis juara FA Cup. Gua nggak setuju. Dari 11 main itu nggak rata-rata yang main di Nggak Eropa. rata-rata main di Eropa ya? Nggak rata-rata. Ada yang main di Liga Jepangnya? Ada dan Eropanya Dan pun rata-rata nggak sih? Enggak ya? nggak yang main. Kalau Yang dipanggil main ya. starting 11-nya. Dan yang main itu mostly emang Eropa, cuma bukan dibanding Itses main di Venezia, Hilders main di Twente jauh Iya, lah. benar-benar. Iya. Itu cuma 3 kan emang Iya. yang notable di starting Jepang tuh cuma 3. Kubo, Kamada, Sama Endo. Endo. Yang benar-benar first team ya. Ya. Dan sisanya tuh rata-rata ya oke main di Eropa tapi kayak misalkan klub-klub kayak Prancis, Liga Ya. Prancis. Liga Belgia. ya yang Yes. gitu Betul. benar-benar. Dan nih, jadi intinya kan hari ini kita mau bahas soal round 4. Round 4. Betul. Round 4 dan perbandingan antara El Rotasi Sintayong sama Dan El Bintang Laut nih Patrick Kluivert. Perbandingan. Karena- perbandingan ini performance timnas Performance atau di round 3. di zamannya Sintayong sama yang Kluivert. sekarang. Ya. Menurut lo layak nggak sih Kang untuk dibandingin ini? nah itu baru gue mau tanya. Layak Kalau lah. menurut kalian bertiga nih. Kalau dan menurut gue sih wajar, bukan layak atau nggak layak, wajar. Tapi kan pasti ada yang bilang, oh nggak apple to apple. Atau kalau nggak bilangnya belum bisa lah dibandingin bang. Gimana? sebetulnya walaupun nih kita kan ganti-ganti pelatih bukan sekarang aja, cuma sekarang tuh kayaknya tabu banget, terus dosa banget gitu kalau kita ngebandingin
yang sekarang sama yang dulu. Ini kan yang penting intensinya, tujuannya mau ngapain? Lu mau nyerang sama pelatih yang lama, apa mau nyerang pelatih yang baru, atau emang kita pengen ngebandingin aja nih Enak lah sama gua. plus minusnya di zamannya STY sama di zamannya Patrick, plusnya apa, minusnya apa yang perlu diperbaiki gitu. Menurut gua sih tergantung intensinya atau niatnya sih. Gimana Ternak Sintayong, wakil ketua? Wakil ketua Ternak Sintayong. Kalau dari gue sih yang kelihatan jelas dari daya juang. Kalau gue ngeliat Daya juang. nih ya, tolong ya, daya juang itu tadi gue bilang ada daya juang. Lu bisa paham gak sih, dia itu udah berjuang mengorbankan paspornya. Kocak, daya juang di lapangan. Bukan perjuangan dia untuk Jadi WNI. Iya, daya juang di lapangan itu kalau dulu di era Sintayong, kita tuh bener-bener mainnya tuh gila, fighting spirit habis sih. Ibaratnya kalau ketinggalan gol, Dikejar. nggak masalah gitu Iya, ya. nggak masalah. Tapi ini gue bisa bantah kalau ini. Kenapa? Gue kan sekarang jadi ternak Kluivert gue sekarang. Oh iya benar. Apa tuh? Apa? Kan kemarin posisinya kita udah lolos. Mungkin mindset pemain itu ngapain gue ngotot lagi di match ini? Bisa jadi. Udah lolos, Mas. Lawan Cina ngotot nggak? Gak sengotot biasanya. Nggak ngotot kan? Tapi iya nih, kalau ngomongin soal ngotot-ngototan nih, lu puas gak dengan 2 kemenangan Indonesia Enggak. bersama Kluivert? Enggak. Jujur Dua masih kemenangan berarti Bahrain dan Cina. Bareng Cina. itu 2 kemenangan yang sangat berarti buat timnas kita. Berarti banget. Banget, sangat Kalau nggak berarti. ada kemenangan itu kita nggak lolos. Kita Pak. udah nggak lolos. Tapi Jadi ada sedikit gimana iya, gitu. Betul. Jadi harus dibedain kita puas atau bersyukur ya. Iya. Menang, Oh, berarti ini kita bersyukur nih. pasti bersyukur. Bersyukur, menang. Pasti. Cuma Apakah banyak puas? banget yang PR yang harus diselesain gitu, bukan cuma dari jumlah gol nih yang cuma 1 masing-masing pertandingan, tapi ya nggak dominan gitu. Oke, Menangnya nggak dominan. selama sama Patrick Kluivert udah berapa pertandingan? 4 pertandingan. 4 pertandingan kita nyetak 3 gol. 3 gol. Cuma 3 gol dan kebobolan 11 gol. Dan 3-3-nya oleh Romani golin. Iya, gitu oleh nih. Langsung jadi top skor main kita di ronde 3. Yang 3. Tapi gini loh, yang ngebedain itu kalau yang gue lihat ya, kami bukan pemain, kayak bukan pelatih. Tapi yang kelihatan banget itu Yang kelihatan bedanya nih kalau menurut gue, stamina. di zaman sabar, itu juga. Tapi ini dulu, takut gue lupa, gue short term memory nih. Iya, iya, iya. Ternyata memory loss dia. Iya, Gue ingetin, nih. gue ingetin. Jadi si zaman Sintayong itu kita bisa bikin peluang banyak, tapi finishingnya dongo. Yes. Iya nggak? Kurang. Ini kita nggak bisa bikin banyak peluang. Sama sekali nggak ada peluangnya. Bukan yang ngelawan Jepang ya. Lawan Bahrain dan Bahrain Cina lawan pun peluang kita Peluang kita nggak sebanyak nggak banyak. itu. Iya. Hmm. Tapi ya kalau urusan finishing kan udah 50-50 lah ya. Kalau kita berflashback nih, kita kan apple to apple-in setiap pertandingan yang Sintayong latih, Patrick latih dong. Oh, Ya nggak? Oke. Contoh nih, Sintayong lawan Bahrain dan Kluivert lawan Bahrain. Ya. Kalau nggak kita dari awal aja. Australia. Australia. Ya. Australianya Sintayong kita tahan di imbang. kandang tahan imbang. Tanimbang 0-0. Di Australia kita 5-1. dikalahin Ini by 5-1. score ya. Ya, Iya, betul. iya. Kita bukan cuma ngeliat skor tapi kita kan Permainan. nonton semua, kita Ya, nonton semua. nonton. Kita bandingin aja match per match biar kita mau lihat nih. Biar apa namanya? Secara objektif kan gitu. Menurut lu gimana? Kalau Australia Nah, kan orang pada banyak yang bilang kayak kenapa sih Indonesia mainnya pakai 3 back mulu. Waktu lawan Australia kan kita udah coba untuk 4. main kayak yang Kluivert mau kayaknya. Iya. Si total Iya. football. itu Lu kan. yakin ya kalau misalnya sistem yang mau Kluivert tanemin itu adalah sistem di lawan Australia sebenarnya. Sebenarnya Cuma karena ternyata wah nggak bisa main nih. nggak bisa instant Kalau dia impact juga. kalau dia paksain pakai sistem yang sama lawan Bahrain, kayaknya kita nggak menang deh. Pakai sistem yang sama. Iya. Karena waktunya terlalu mepet kan Betul. untuk bisa ya. tune in dengan sistem yang berbeda nih. Benar. Terlalu serius nih hari ini. Harusnya ngatain dulu. Kata lu Hilger salah kemarin. Hai Nah, Sarah. Hai Sarah. Serius dulu ya. Gue kan Sarah kemudian. Serius dulu. Cuma ketika di Australia itu Kluivert kan sadar akhirnya kalau misalnya ini sistem nggak bisa dipakai nih. Benar. Ya kan? Akhirnya dia balik lagi. Balik lagi dengan pakem yang sebenarnya Sintayong udah lakuin. Iya. Cuma emang ada sedikit versi yang berbeda dari jarak antar pemain kalau gue lihat. Waktu zaman Sintayong itu ketika kita defense itu benar-benar compact. Ya. Benar-benar main di mid to low block dari tengah ke belakang. Ketika kita pegang bola, mungkin bisa ada 5 sampai 6 pemain yang lakuin counter attack. Iya.
Di zamannya Kluivert, kita tuh temponya lebih slow sebenarnya. Kelihatan lawan Bahrain juga. Gak sedirect Sintayong mainnya. Terus jaraknya juga jauh-jauh ya. Iya, kalau zamannya si Sintayong ya, buat counter attack tuh emang dia bener-bener manfaatin. Makanya kenapa Struijk selalu main Iya. di zamannya Sintayong. Pemain sistem. Sedangkan di zamannya Kluivert ini dia bener-bener pengen main dari kaki ke kaki, tapi temponya pelan. Makanya dia lebih pakai 2 gelandang serang mainnya dibanding 2 winger. Itu yang gue lihat ya. Tapi emang bener di pertandingan lawan Bahrain dan lawan Cina, temponya tuh pelan banget. Emang timnas kita bener nggak? Iya, dan kita lebih gini deh, kalau yang gue lihat ya, ketika kita lawan tim yang lebih kuat dari Indonesia, taktiknya Sintayong tuh cocok. Cocok banget Iya. memang. Tapi kalau lawan yang di bawah kita, Kluivert yang cocok. Tolong PSSI kalau bisa digabungin aja lah, dia berdua lah. Alex Iya nggak? Pastur sama Sintayong apa? Iya, PK di depannya. Di bawah kita tuh maksudnya Bahrain sama Cina. Iya, yang kualitasnya di bawah kita, kualitas pemainnya ya, Bahrain Pemilihan, menurut lu di pemilihan. bawah. di bawah lah. Kalau secara kualitas pemain ya, Iya, iya. Tapi kalau dibandingin waktu misalnya kita main di kandangnya Bahrain, maksudnya timnas kita lawan Bahrain di zaman Sintayong saat dibandingin kemarin kita main di GBK, menurutku lebih enak ditonton yang mana? yang di Bahrain dong. Gue yang di Bahrain. Kalau ditanya lebih enak ditonton mana, karena lawan Bahrain di Bahrain itu kan megang bola kan. Iya. Kalau Bahrain main di GBK tuh lututnya udah geter. Iya. Jadi Iya, iya, nggak iya. ada perlawanannya. Makanya timnas kitanya tuh kelihatannya nggak oke itu sebenarnya. Malah harusnya bisa lebih dari 1-0. Harusnya Eleanor Renders ya, Marcelino, Ada ya kan, ya, ada berapa peluang. Cuma kan kalau urusan finishing berarti kan balik ke pemain ya. Ya, 50-50 juga tuh. Berarti artinya di era Sintayong mental tandang timnas kita itu lebih oke. Tapi kan kalau Cina, Enggak, kita ngomongin yang lawan Bahrain dulu. Ngomongin lawan iya, Bahrain. ya oke. Secara permainan kita lebih Lebih bagus lah. bagus kan di zamannya. Lawan Bahrain di Bahrain Iya, ya, iya. dibanding lawan Bahrain di GBK. Ah. Sepakat. Taruh. Tadi kita belum selesai nih bandingin Australia. yang Australia. Kalau Australia berarti skornya maksudnya bukan skornya. Lebih bagus mana si performance-nya si Patrick atau STY menurut lo? Nih, Kita kalau coba match per match terus baru kita kasih dulu poin. nih, ini kalau gua mulu ntar Syahrul ngomong mulu berasa paling tahu. Yang kalau misalkan itu kan Aru, kalau gue mah diem aja karena gue takut salah. Iya, kalau gua mah tapi takut salah, gua tahu ya. Jadi kalau apa-apa dia aja yang kena. Iya. Enggak, kalau ini buat teman-teman ya, kalau misalnya untuk urusan tactical, makanya kenapa harus suka pakai Tactical board, terus dia suka ngomong ini karena dia lagi suka main apa namanya? Satu main FM. Main FM, terus emang dia passionnya di situ. Iya, dan dulu fun fact gua tuh hampir Bapak ngambil juga. lisensi dulu, cuma nggak jadi. Karena Nggak apa-apa, Bro. tidak ada duitnya. Kalau gue pakai nggak duit ngerti. Ya bayar lah, kan Iya. kurs itu. Iya. Kalau gue nggak ngerti, kalau gue jadi sang mentari aja di sini. Iya. Enggak nih, kalau misalnya sebenarnya ngebandingin Kluivert sama Sintayong itu nggak adil. Bukan masalah durasi. Apa? Sintayong tuh udah lebih kenal sepak bola Asia dong dibanding Kluivert. Iya, jelas. Jelas. Nih, kenapa kita berandai-andai ya? Kalau si Kluivert megang Indonesia dari round 3 nggak lolos kita. Kita kalah lawan Arab, gue yakin kita kalah lawan Arab di away. Ya, Wait. kalau dari awal. Dari awal. Bener dari awal ya. Karena pendekatannya, Kang, kalau yang gue lihat. Sintayong kan udah berkali-kali ketemu Saudi, ketemu Australia. Iya, iya. Hmm. Dia udah tahu itu. Ya benar. If we Make look at sense. the bigger picture, Iya. Gary Neville. bener dong. Si Gary If Neville. we look at the bigger picture, Sintayong Buset. knows more about Asian football. Iya, benar. Bentar lagi dikata-katain gua. So Inggris. So Inggris. I'm sorry. Iya. Iya, makanya karena dia udah lebih tahu, dia tahu nih, lu kalau main terbuka lawan Australia, lu pasti dihajar. Kita lawan Australia cuma 10 menit nyerang, abis itu nggak ada peluang sama sekali. Benar. Emang. Ya kan? Gitu, makanya kalau misalnya dibilang bagusan mana, ini kan preferensi ya. Iya. Kalau ngomong bagusan mana, cuma lebih banyak peluang mana? Ya di GBK Iya. loh. Di Sintayong ya. Waktu dipegang sama Australia, sorry. Kalau Australia di Australia dong. peluangnya. Peluangnya. Karena Kita baru pertama megang bola terus. yang Itza sambil Oh, gol. iya, iya. Bahkan penalti. Rafael Dapet. penalti. Penalti tuh XG-nya gede loh. Penalti. XG-nya gede. Iya. Makanya emang peluang iya 10 menit pertama, abis itu udah. Iya, selesai. Nah, itu kan dari situ berarti kan Kluivert, Pastor, Lanzat, ini dia ngelihat nih. Oh, ternyata tim ini itu nggak siap untuk pakai sistem ini. Belum siap. Belum siap. Entah pemainnya yang emang udah bayangin ya, lu udah berkali-kali punya sistem dengan orang ya, kayak lu pacaran dah misalnya. Waduh. Lu udah berkali-kali dengan orang yang sama, tiba-tiba ada orang baru nih.
pasti rasa-rasa si perempuan lama ini masih ada, bener nggak? Rasa Perempuan apa? yang lu bawa itu. Tanya apa yang inilah yang tanya. Perempuan yang lu bawa itu. Mau mana? Ini tanya bawa apa? Pengalamannya banyak. Gua nggak bisa bantu nih Han, sorry Han. Ya gimana sih? Lagian kayak mah aneh bandingin Tahu cewek. nih cewek. Nah, contohnya gitu, contohnya. Enggak, tapi ngerti. Jadi masih Benar, benar. pengen Analoginya bawah, gitu. ya? Pasti Masih ke masih ke bawah. Dan kita nggak bisa bilang kalau sistemnya Sintayong itu yang paling yang paling cocok untuk timnas kita. Karena kita masih belum lihat sistemnya Clever. Yang versi sempurnanya ya. Iya. Benar. Nah, pertanyaannya apakah Akan. kalau misalnya dia pakai sistemnya dipaksa nih, pakai sistemnya Clever nih. Terus dari kemarin. Enggak, untuk round 4 ini. Nah, itu. Dan kita nggak lolos. Siapa yang tanggung jawab? Nah itu. Iya. Tadi gue punya pikiran nih, apakah kira-kira nih round 4 akan dicoba lagi? Dicoba pakai sistem dia lagi ya? Nah, apakah akan? Mungkin orang mikir, mungkin nanti udah tune in nih Iya. di round 4. Berarti sebenarnya pemain juga nggak bareng terus sampai nanti. Gua rasa sih nanti dia akan optimalin di bulan September tuh yang ada friendly match 2 Lawan pertandingan. Kuwait Libanon. Itu mainnya di kandang kita apa di luar sih? Di Kita. kita. Kita Main Kuwait, udah- Kuwait. Udah ketuk palu? belum tahu pokoknya infonya Nggak, tolong ya. Nih kalau diselenggarain semoga di nanti ada yang ngeklip sama buzzer-buzzer ini. Semoga ini nyampe ke federasi ya. Kita yang undang sih. Iya, maksud gua gini loh. Kalau bisa kita jangan main di sini. Biar latih mental tandang juga. Satu mental tandang. Kan kebetulan katanya mainnya sama Lebanon Dan sama itu Kuwait di- kan. Iya. Iya, Mending di lu main Arab Kuwait juga. sekalian biar adaptasi iklim anjir. Arab juga kan. Betul. Emang lu mau biayain? Pasti ada. Ya, itu juga federasi lah. Kalau gua bilang mah Kita juga. nanggung dibandingin Kuwait Libanon sekalian Jordania aja mendingan. Enggak, kok masalahnya gini Kang. Misalnya lu Federasi Jordan, lu udah lolos Pildo nih. Terus ada ajakan uji coba sama negara yang belum lolos, ngapain anjir? Iya juga sih. Padahal Jordan nggak mau lah. Orang mikir kenapa sih kita nggak uji coba lawan Uzbek atau Jordan? Uzbek pasti mendingan uji coba lawan Denmark. Iya. Ketahuan. Prancis, Mereka- Rusia. Mereka juga butuh untuk ini ya upgrade. Iya, juga ya. upgrade. Dan fun fact nih, Saudi sekarang lagi berpartisipasi di Gold Cup Amerika. Oh Iya, iya, dari emang tamu selalu ya. ada undangan itu. Qatar dia juga pernah join. CONCACAF Gold Cup. Dia segrup sama Haiti, Trinidad Tobago sama Amerika. Iya. Itu maksudnya, dan itu main di Amerikaan. Gitu. Jadi nanti Aldo Usari pas sudah pulang langsung mampir di porno. sensor sih. Gitu. Jadi ya sistemnya Kluivert ini orang-orang tuh pada bilang kalau gitu kenapa Sintayong diganti? Kan realitanya sekarang Sintayong udah diganti. Ya nggak sih? Mau lu sampai berbusa nih. Sintayong lebih cocok sama kita. Tapi apakah itu bisa bikin timnas kita jadi lebih bagus lo ngomong begitu? Belum Nggak, tentu. Cuman yang Tidak juga. dipermasalahkan tuh gini ya. Lu ini sama pelatih sebelumnya kita udah sampai di level 3. Ya, Dengan mengganti pelatih baru harusnya naik dong. harusnya naik. Level 5. Karena dari awal emang bilangnya ini untuk menuju Piala Dunia. Up level kan? Iya, up level. Iya. Tapi faktanya Hmm. sampai saat ini lu pasti ngerasa semua. Iya. Mulai dari stamina Nah, menurun, itu Determinasinya determinasi kurang. kurang, daya fighting spiritnya di dalam pertandingan kurang. Kayak transisi negatif dan transisi menyerangnya pun hilang. Betul, gue setuju. Apalagi kita ini kan selaku 4 ternak Wah, gua enggak. Kenapa sih gara kayak Gua gini ternak. semua? Ini udah Sekarang kebanyakan bergaul sama gue nih. sekarang begini, giran lagi begini pada Karena kabur. enggak, Han, kalau di awal tuh orang yang di branding ternak Sintayong itu kan adalah orang yang benar-benar nabrakin keputusan federasi kan, nggak mau kan? Ya nggak? Ini harus kartu merah nih ngomongin ini. Iya juga Tapi ya. nggak apa-apa. Ya Enggak cuma lah. kalau kita maksudnya kan fair, kita fair. kalau gue kan sekarang gue udah mulai menerima ya kalau gue ya, menerima. Enggak lu doang, kita semua juga. kita semua menerima. Bukan maksud gue udah mulai ngebuka hati. Bahkan La Grande dan Ultras pun udah begitu kan? Yes. Ke si El Bintang Laut ini. Bener. Buktinya di 2 pertandingan terakhir di GBK bahkan Iya. sampai ke Jepang kan rame kan yang nonton. Bener. Iya. Jadi maksudnya gue pribadi pun udah nggak kayak aduh harusnya sama Sintayong nih. Enggak. Cuma Iya, kita kan ngelihat bener. apa yang udah terjadi nih. Setuju. Fun fact kemarin itu lawan Jepang, kita itu bukan cuma 0 peluang, kita tuh tidak pernah menginjakkan kaki di kotak penalti. Iya. Kipernya nggak kesorot. Batas suci tuh kotak penalti ya Jepang. Iya. Betul. Nggak nginjing Sampai kaki kotak kipernya penalti. Jepang aja nggak ada foto pertandingan. Kasihan apa lo debut ya? Iya Kasihan bener. Itu Google Drive itu males banget gitu. Iya. Dia mau foto cuma kalau Emil kan Iya. gitu. Nah, habis pertandingan pasti kirim Google Drive dia kayak Iya. yang lain upload story. Iya, dia nggak ada. Kayak main cadangan ya. Iya, padahal di starting. Kasian amat ya. Oh. Yang lucu pada bikin video AI itu. Dia lagi
lagi bakar sate gitu. Oh iya. Lucu-lucu banget lagi. Emang bahaya banget. Tapi gini ya Mas ya. Kalau gue sih nggak bisa membandingkan pertandingan lawan Jepang di GBK sama lawan Jepang di Jepang. Kenapa tuh, Bang? Karena menurut gue waktu main di GBK, Tom Haye ini masih bebas. Belum benar-benar kayak Jepang ini masih Kunci gitu ya masih belum sekarang. tahu kunci timnas Indonesia itu di mana. Tapi Jepang ini belajar. Begitu main di leg kedua, Itu begitu yang paling Tom Haye pertama dikunci, kita nggak bisa Selesai. ngapa-ngapain. Yang jadi pertanyaan, apakah Patrick Kluivert ini sebelum melawan Jepang, dia tuh nganalisa juga? Kalau menurut gua iya, tapi Pastilah. mungkin nggak sih dari pemain dan pelatih karena dia udah tahu udah lolos nih, intensi pertandingan jadi beda. Mungkin nggak sih? Bisa sih menurut gua Mungkin ditambah aja. kita koleksi kartu kuning pada. Iya, jadi kayak ya udah nyantai aja mainnya. Iya, udah santai aja. Tapi mungkin nggak expect 6-0 juga sih. Tapi harusnya nggak gitu juga sih. Kan Kalau emang mau, iya tapi kalau emang mau kayak gitu harusnya. Jangan motong-motong Mas, nanti dimarahin Ntar Mas. lu, kalau emang mau kayak gitu, harusnya mendingan Tom Haye nggak usah di. Mainin sekalian. Iya, Karena gini ya, ini sekarang nih kondisinya kayak gini nih. ditonton. Negara-negara di round 4. Semoga gue segrup sama Indonesia. Iya, ini gampang nih ngalahinnya Gampang nih. ini, udah ketahuan. Nomor 19 kita getak aja sekali. iya, jadi Bener makin nggak? makin kelihatan memang kalau Patrick itu miskin taktik. Iya. Jangan Ya, ngomong- harus Hati-hati loh, Pak. Hati-hati Hati-hati loh, kita Pak. jangan ngomong gini, Bang. Hati-hati loh, Pak. Enggak, ini kita diklaim dikirim ke federasinya Emang- UEA, emang- gitu, federasi Emang itu kan. diksinya tuh terlalu blak-blakan ya, Kasar miskin ya. taktik. Tapi kalau lu udah strategi lu nggak jalan, lu nggak punya plan B, artinya lu miskin. Iya. Udah Mungkin. sederhana aja. Tapi mungkin gini, Bang. Dia sebenarnya punya plan, cuma emang nggak mau dikeluarin aja. Oh, Nanti disimpan. di round Mungkin kejutan. Bisa jadi loh. Mungkin taktiknya masih disimpan. Gue bilang sih aneh aja. Kayak itu dong coach. Enggak, kalau itu emang enggak. Yang tapi berputar-putar kan. Enggak. Kalau udah 0 shoot itu udah pasti pelatihnya yang nggak punya Benar. nggak punya solusi Iya. gitu. Itu udah Pokoknya yang nggak bisa gua dibelain lah gitu. yang gua tahu tuh teorinya gini. Kalau tim lu bisa bikin peluang, Iya. tapi nggak gol, yang salah striker lu. Iya. Tapi kalau tim pemainnya lu lah nggak ya. bisa bikin Main. peluang, taktik lu yang nggak jalan. Iya jelas clear. Kayak gitu. Dan kalau misalnya udah diblok nih caranya, ya harusnya pikirin cara lain kan masih ada opsi yang lain, entah diganti Tom Haye-nya atau main. Ya, intinya dari harusnya cara dia yang lain. punya game plan yang banyak gitu. Intinya harusnya. Tapi itu bisa dibantah nggak sih? Maksudnya kayak apakah emang taktik kita yang nggak jalan atau emang Jepang yang terlalu jago? Jepang terlalu jago menurut gue emang udah pasti sih. Tapi masa iya kita nggak bisa? Ya, karena apple to apple ya, di GBK, Jepang itu tim utama yang turun. Kita pernah bikin peluang, kita beberapa kali bikin nyusahin mereka di GBK. yang bukannya nggak mungkin kita bisa ngulang lagi dong. Orangnya juga nggak terlalu jauh beda kok. Cuma bedanya nggak Orangnya ada. siapa? Orang Jepangnya? Enggak, kitanya. Oh, kitanya iya. Kalau Jepangnya jauh, Kang. Iya, kitanya. Kitanya nggak ada siapa? All Romani doang kan? Waktu itu. Sama Joy. Joey PLPS. Sama Messi. Ragnar sekarang nggak ada. Iya, Ragnar Maksudnya ada. sebagian besar kerangka timnya masih sama gitu. Iya. Iya, Jadi benar emang. gue bilang sama sekali bukan hal yang mustahil untuk bisa ngegedor Jepang, minimal bikin shoot on goal, bukan hal yang Yang mustahil lah mustahil, harusnya ya. bukan yang mustahil. Gue kasih contoh kecil nih. Hmm. Waktu Sintayong di Piala Asia lawan Jepang, lu pada ngira nggak Elkan Baggett jadi striker? Enggak. Itu Enggak. bagian dari Plan taktik. B ya? Itu plan B. Ketika dia udah nggak bisa nembus dari bola bawah, dia manfaatin bola atas dan akhirnya kan Jadi gol satu. Jadi golnya Pakai sisa lem- gol. pakai Tapi masih patahan. bisa dibantah kalau ini. Kenapa? Bapak terlalu ternak Sintayong nih. Enggak, maksud gua Gini. ini kita ngomongin masalah taktikal. Iya, Ketika iya, plan iya. A lu ngejalan, lu punya plan B. Pertama, Betul. kalau kita ngebandinginnya ke situ, Itu sistem kejauhan. Jepang itu belum kayak yang sekarang. Gua ngerti. Belum main 3-2-5 Yes. nih. Ah, Dia nih Jepangnya sekarang. Yang kedua, itu Piala Asia, Bos. Maksudnya beda tensi. Itu turnamen yang knock-out, itu kan kualifikasi. sebenarnya bukan Dan kita udah pasti lolos. bukan sistem Jepang yang gue permasalahin, yang gue permasalahin itu bagian dari plan B yang kecil dengan masukin Elkan Baggett sebagai striker. Iya, jadi bisa Itu membuat adalah hasil. sebuah Si- alternatif. Nah, Iya. si pelatih itu punya Punya insting ya? opsi 1, 2, Punya 3. opsi. Kalau ada deadlock tuh harus ngapain? Jangan Yes. cuma ditonton doang, nggak berubah. Ini kan itu yang gue maksud. 90 menit hampir nyaris nggak ada Itulah perubahan. kenapa Arhan selalu dibawa sama Sintayong dulu Iya. kayaknya. Nah itu, senjata rahasia. nah itu dia. Tapi Tapi orang banyak ngeremehin ya. itu kita bisa debatin juga tuh. Bisa jadi kan emang secara idealisme kalau misal gue pakai, gue Sintayong banget nih. banget nih. Oh, Bisa jadi, bisa jadi. Dia ngerasa kayak nggak mau apa ya? ini banget. Ntar gue bilang ego, salah lagi gue. Udah biasa lah, Bang. Gimana rasanya salah terus? Iya. Nggak, Biasa maksudnya aja. Udah main salah. ya pelatih
punya style sendiri, mungkin itu juga idealismenya si Patrick nggak mau pakai arahan lemparan ke dalamnya, takut disama-samain sama Sintayong, kita bisa ngerti. Tapi ada mungkin harusnya dia punya cara yang lain, kan dia punya 3 otak gitu, dia punya Alex Pastor, ada Denny Lanza juga, masa nggak bisa ngebongkar Jepang kan bukan Brazil, bukan Prancis. Jepang masih Jepang. Enggak, kalau 15, yang gue bukan permasalahan peringkat tuh 1 kemarin, iya Jepang faktanya peringkat 15. Tapi Jepang tuh nggak turun dengan tim terkuatnya dia, itu yang makanya. yang jadi problem sebenarnya. Maksud gua, kalau gua sih masih berusaha positive thinking ya, mungkin disimpan. Kalau gua mikirnya. Bisa jadi, tapi mungkin disimpan. kalau emang disimpan, salah satunya yang kita bisa tunggu adalah round 4 nanti. Iya. Nah, ini cocok nih buat judul nih. Patrick Kluivert mengkhawatirkan. Sepakat gak? Patrick Kluivert nyimpen taktik. Jangan. Oh, jangan. Orang tuh mikirnya gini, Han. Kita tuh pelatih lama 6 pertandingan 6 poin. Ya. Sekali menang 3 kali seri kan? Ya. 6 match. Itu kan katanya ada sih. Gitu ya. Ini 4 pertandingan, 6 poin. 2 menang, 2 kalah. Ya enggak? Ya. Nah, masalahnya kalau kita ngomong soal sepak bola, nggak kayak gitu cara ngitungnya. Nggak gitu dong. Kan sepak bola bukan 6 match, 6 poin, tapi kita nggak kegolan sampai 11 gol. Iya benar. Kita ngobrol berapa tuh? Dari Iya 6 dong. pertandingan? Pertama 1-1 Arab, 2-0 Australia, 3-2 Bahrain, 4 Iya. kalah 2-1 Cina, 5 gol. 5 gol. 4-0 Jepang, 9. ya kan? Terakhir menang 2-0. Iya, tapi dari 6 match. 6 6 match. Ini ya enggak? Maksudnya pendekatan taktik defensifnya Sintayong itu ya emang works sebenarnya. Iya. Sebetulnya. Works. Tapi balik lagi, Sintayong udah mau ngelatih Cina sekarang. Bener nggak? Sintayong udah mau ngelatih Dan Cina. ini fun fact mengulang waktu 2019. Kenapa tuh? 2019 Sintayong itu di approach sama 2 negara. Cina salah satunya. Cina kan? sama Indonesia. Akhirnya dia milih Indonesia. Sekarang dengan perlakuan ini, ya. Tapi kayaknya agak susah nggak sih? Karena kan sekarang Sintayong udah menjabat sebagai wakil. Ya, Di bisa Korea. jadi kalau Kalau punya dia- 2 jabatan dia di Korea ya. Iya bisa. Oh, emang bisa jabat 2 jabatan. Bisa orang di sini bisa di kampung sini depan Oh, ini. iya. Itu yang itu. 4 jabatan. 4 jabatan. Ya RT dia segala macam bisa sih. Nggak, tapi bisa jadi Sintayong ngelepas jabatan Apa ET? dia. RT. Oh, Erik Ten Hag. Gue dengernya kok ET. Oh, RT. Erik Ten Hag ngelatih Leverkusen sekarang. Iya benar. Gue bingung lihat. Nggak bisa kanan nyapu kiri, dia. kanan kiri. Soalnya kayaknya di episode hari ini gue di yang sisi yang pro-nya kayaknya. Di episode hari ini. Kayaknya dia udah dapat koper kali. Kagak. Nyapu Nanti dia. Bang Arno kok sekarang berubah sih? Enggak. Karena kita Kaki ganti. Enggak, kayaknya pengaruh ini potongan rambut nih. Iya, sekarang Coba, Bulet ya. udah oleh Roman di mana nih? Gila. Mau dicek dulu nggak itu masih enggak masih Aman. aman ya? Aman. Dulu tadi takut kamera ini. Nah, berarti kita di round 4 ya. Hmm. Pertanyaannya bagaimana Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia di round 4? Berarti kan kita sekarang ada di pot 3 bersama Oke. Oman ya? Kita tampilin Nanti tampil. dulu. Nah. Udah. Tolong editor. Kalau gue gitu lu jangan dikit-dikit tampilin. Iya. Jadi kita ini udah fix belum sih? Apanya potnya? Potnya udah. Pot- Harusnya udah. sih udah fix Di ya. pot 1 itu ada Qatar sama Arab Saudi, Ya. di Ya. pot 2-nya ada Selamat Irak dan tuan rumah tadi ya. Uni Emirat Arab, Yep. dan di pot 3-nya ada Indonesia dan Oman. Ya. Ini buat yang belum ngerti nih, pot sama grup tuh beda ya. Beda. Inilah yang menentukan nanti mereka diposisikan di grupnya gimana nih. Jadi Oh, yang iya. satu pot itu tidak akan satu grup. Ya, Karena yang betul. bilang mendingan segrup sama Oman, Ya. nggak bisa. Kalau lu masih ini habis kita jelasin lu masih nanya, "Bang, kita masih ke rumah Oman enggak?" Lu mending nonton ini. Masak-masak. Masih nonton obrolan bola ini anjing. Bener. Nonton Jadi Coach Bima. cuma ada 2 grup, masing-masing isinya 3, itu satu-satu diambil. Pot 1-1, pot 2-1, pot 3-1. Sistemnya namanya round robin. Yap, sekali Kalau ketemu doang. kalau Ya. pot itu dari peringkat FIFA. Peringkat FIFA. Katanya peringkat FIFA, Peringkat FIFA. Peringkat FIFA. Oman sama Indonesia itu paling rendah. katanya. Berarti tuan rumah sudah diputuskan. Yap. Arab Pot satu. Saudi dan Qatar ya. Ya, Yes. dari pot 1 ya, tuan Betul. rumah. Nah, sabar. Ini beritanya simpang siur nih. Ada yang bilang kita tuh nggak bisa lagi ketemu sama Arab. Ada yang bilang juga Karena kita bisa. udah pernah satu grup. Karena lagi satu grup. Tapi ada juga sumber dari yang lain tuh juga bilang kalau bisa. Bisa. Kebetulan nih Bang Didi nanya sama Laras. Laras siapa, Cuk? Ayo, Bisa, Laras bisa, siapa bisa. tuh? Laras jelasin. Laras siapa? dulu, Ada ChatGPT. Jadi kan kayak ChatGPT Kang Didi tuh dikasih nama. Enggak, Laras namanya. Iya. Enggak, Didi, Laras. tapi seharusnya gini Mas ya. Kalau udah pembagian pot gini, seharusnya kita bisa ketemu. Berarti bisa ketemu iya. Harusnya bisa lah, Harusnya bener. bisa. Kalau enggak nggak usah di Iya. nggak usah Enggak, drawing. enggak juga. Kali ke champion aja.
Tapi Kan- Liga Champions timnya banyak loh. Sabar. Misalnya gini, City sama apa Aston Villa misalnya, dia beda pot kan, tapi dia nggak bakal bisa satu grup dulu ya. Enggak yang gini. UCL dulu. Di 16 besar nggak bisa, di 8 besar udah bisa lagi. Ya, pot. Kan ini kita ngomong Oh, pot. pot ya. Ini ngomong pot grup kan. Jadi di grup dia nggak akan bisa segrup walaupun potnya beda. Nanti misalnya pas drawing, Sama nih. tiba-tiba muncul nih City Aston Villa di Ulang lagi. anulir. Ntar lu, grup B-nya siapa aja? Oman sama Irak. Berarti otomatis kita bakal ketemu Qatar, Irak. sama Irak dong. Qatar sama Irak. Oh ya, soal Qatar sama UAE nggak bisa ketemu Iya, lagi ya? Nggak bisa. Nggak bisa ketemu. Iya, lagi berarti itu dong. potensi paling besar. Berarti nggak perlu di drawing. Makanya gue bilang kalau misalnya Iya, kalau itu nggak bisa ya. Nggak bisa, gue bilang tadi. Nggak, AFC ini kan bisa berubah-berubah peraturannya Iya sih. ya. Itu. Kayak peraturan di Di RT 07. Iya. RT 07. Apa Gitu. ET? RT. RT. Jadi Tawa lagi. RT. Berarti Nggak. masih ada yang belum bisa mastiin ini. nggak ada, belum ada. Gua Tapi masih nggak kalau tahu. bahasanya drawing, pasti ya bakal. Kocok ya. Ada kocok. Oh iya bener ya. Berarti kalau misalnya setiap yang di round 3 nggak bisa segrup, di round 4 berarti udah nggak usah di drawing Masih lagi. di drawing lah. Kan Karena Udah Qatar jelas sama tadi. UAE udah nggak bisa segrup. Saudi sama Indo nggak bisa. Ya. Anggaplah kita berandai-andai itu benar ya. Berarti potensinya kita segrup sama, Gue pengen Arab sama Irak. gue juga pengennya gitu. Sama. UAE gue paling gue hindarin ya kalau gue. Ini di sini Ya. si Brazil. Nggak, Si 5-5. Ini fun fact ya, Fabio. Di round 4 ini market enter tampilin. market value Indonesia peringkat 2 di round 4 ini. Ngeri banget. Tertingginya? UAE. Why? Karena orang-orang Brazil itu. Enggak tahu gue. Gue masih belum kulik lagi soalnya. Itu Fabio 5 gila Gue banget. tanya Fabio 5 doang. Iya, gue juga tahu. Lawan itu doang. Qatar 4 gol. Ada Iya. berapa sih orang Brazil? Satu doang ya? Ada backnya juga deh. Enggak tahu gue. Gol, masalah. Gue masih belum ngulik soalnya. Karena kan belum Tapi gua ketahuan tahu sebelum kan. kita kan. Kalau lawan Arab sama Irak, gue sih masih Pede. cukup yakin ya. Walaupun ya kita ngalahin Arab itu di tangannya Irak Sintayong. sekarang pelatihnya pelatih Australia. Iya sih. Graham Arnold. Graham Graham Arnold. Enggak, tapi gue tadi sempet nanya nih di off cam sempet nanya. Sama siapa? Apa bagusan Sama kalian Josh apa Rido? semua. Bukan. Harusnya Rido starter kemarin. Bukan. Apa? Tadi lu ngomong gitu kata Hildos. Enggak. Bukan. Sama gue nggak ngomongin bola tadi. Ada apa coba? Ya udah gue tanya sekarang deh. Apa? Apakah kan kalian pengen ketemu Arab nih? Ya. Dan gue yakin mayoritas orang-orang juga di netizen sana pengennya ketemunya Arab nih Dibanding Qatar, dari pot 1 ya? Iya. Tapi apakah Arab yang kita lawan nanti di round 4 misalkan segrup sama kayak Arab yang kemarin? Yang kita kalahin 2-0 di GBK. Yang jelas di GBK itu nggak ada Aldo Sari ya. Iya. Aldo Sari cedera. Ada Itu Aldo tahu. Sari waktu di Arab tapi juga biasa aja. Nggak gol Mancini nanti. kan, Mancini. Habis Martin Pas. Kalau untuk nanti yang jelas kita pasti nggak tahu ya ngukur semana ngukur semana Bapak Patrick ini- Kluivert ini bisa Bapak bisa ngukur si Sintayong Arab mulu. ini loh. Nggak, karena sebelumnya Arab ini kan yang pertama seri dan yang kedua kalah Kalah. itu kan di tangan Sintayong. Ini kan beda Yang nih. nggak bisa dibandingin ya? Nggak bisa dibandingin. Iya. Nggak bisa. Belum Karena Kluivert belum pernah ketemu Arab. Betul. Daripada lawan Qatar yang udah pasti kita digembosi secara non teknis. Mendingan lawan Arab. Enggak, tapi kalau kata gue dari sekarang nih, kita nggak usah gembur-gemburin non teknis dah. Maksud gue, misalnya Malah jadi ya, alasan ya? iya maksud gue, misalnya nanti kita kalah nih, orang jadi mikirnya wasit. Iya benar-benar. Wah, wasit. Maksud gua gini, biar aja pemain itu fokus dengan pemain, pelatih sama federasi, fokus siapin round 4 aja. Iya. Urusan non teknis urusin kepada kita para netizen. Bener gak? Yes. Khawatir juga kan lu? Iya, iya makanya maksudnya Dah. kalau misalkan kita terlalu mikirin wasit, nanti seakan-akan semua lupa nih dengan permainan timnas kita. Iya. Makanya udah maksudnya kan pertama nih, kita kan punya trust issue sama negara Timur Tengah ini. Pasti. Ya kan? Hmm. Jangan jadinya fokusnya ke situ. Betul. Karena contoh, kita diberakin misalnya sama Timur Tengah ini dengan kita dikasih penalti 3 kali. Tapi kita bisa cetak gol 4 kali. Menang kok. Menang. Bener. You still win the game. You still win. Iya, nah itu bener. Iya nggak? Ya itu tugasnya pelatih. Iya. Taktik semua. Karena yang gua khawatirin kejadian kayak lawan Guinea. Ya. Iya. Kita Anti kalah. klimaks. Kita kalah. Wasit. Lawan Guinea itu wasitnya emang tolol yang pertama. Ya. Nanti gitu ya tolol. Nggak ya. usah. Nggak usah ya. Kalau banget lu. Iya, jangan ya. wasitnya emang kocak lah di situ. Iya, betul. Cuma di luar wasitnya kocak, emang kita nggak bikin peluang. Bener juga. Lawan Guinea ya. Mainnya juga susah banget. Ya enggak? Jadi ya
ya jangan sampai itu jadi alasan. Oke lah kalau nanti misalnya kita harusnya menang, nggak jadi menang gara-gara wasit, itu different case nih. Ya. Kayak lawan Bahrain. Betul. Lawan Iya. Bahrain kita harus menang. Yes. Tapi itu semua orang sepakat wasitnya salah. Iya, Yes. betul. Jangan sampai kita di round 4 kita mainnya jelek, nggak bikin peluang, nyalain wasit. Wasit, Iya. benar. Nah, jadi kan kita udah apa namanya investigasi bakalan kejadian dua hal nih ya soal teknis yang kita Bukan investigasi dong, Kang, prediksi. Oh, iya, Kalau investigasi itu udah terjadi berarti. bukan prediksi juga apa namanya Perkirakan. diinventarisir lah masalahnya. Ya. Masalah kebuntuan nggak bisa nyetak gol atau hal-hal yang teknis di lapangan itu urusan Patrick Kluivert dong Iya. dan timnya. Nah yang satunya lagi kan soal si Kafar ini ya, Ya, non teknis, si non Kotor teknis. ini, Iya, iya, Kotor. iya. si Kotor ini ya urusannya Pak Erick Thohir dong. Ya nggak? Federasi berarti. Federasi dong. Nah ini kan kita udah pernah kejadian dicurangin berkali-kali. Lawan siapa? Ya? Lawan Qatar pernah. Oh, yang U23 yang U23 VAR itu. kartu merah. lawan tuh. Bahrain pernah. Pokoknya kita udah pernah ada di posisi yang kita Trans isu Sama Trasisu. dengan Timur Tengah. Jangan sampai kita puyeng setelah pertandingan. Mendingan puyengnya sebelum pertandingan nih. Jadi mohon banget nih Pak Erick Thohir dan jajarannya, gimana caranya tuh diamanin nih wasit-wasitnya, entah di ruang VAR-nya atau apapun. Kita bikin mencegah lah. Jadi Mencegah meminimalisir iya, meminimalisir hal-hal yang tidak hal-hal diinginkan. yang kita udah pernah ngalamin dan jangan sampai kejadian lagi. Sabar. Jangan mangkal ya. Secabut. Sandy Walsh. Pak Kumis lewat. Iya. Nah, ya udah. bagus nih buat klip Sandy Walsh mangkal depan masih kurang. Terus yang mana kan? Ya, jadi begitu intinya kalau menurut Bang Didi, kita udah tahu nih kira-kira bukan tahu sih, kita udah nebak-nebak menerka-nerka lah apa sih yang kecurangan atau kerugian yang bisa aja kita dapatkan di round 4 nanti. Iya. Jadi kalau menurut Bang Didi Mendingan preventif ya. Iya, Preventif. lakukanlah Nah, itu langkah-langkah bahasa- preventif. bahasa yang Ya, itu. pas tuh preventif. langkah pencegahan. Setidaknya udah ada usaha Wah, juga ini lah gitu gitu banget loh. nih. Formal banget nih gue nih. Iya emang harus begitu. Tapi benar kayak gitu. Iya. Mau gimana lagi dong? Iya bener. Nggak, Jangan sampai kita dicurangin dulu baru protes. Karena Mendingan- setahu gue nggak ada sejarahnya nggak sih kan? Sorry gue potong kalau. Syahrul potong-potong mulu. emang bener Nggak ada tapi. sejarahnya kalau misalnya kita protes, Ah, itu dia nulis hasilnya. Iya, nggak mungkin, makanya. nggak Iya bakal sih. berubah. Nggak Iya, bisa tuh sebelumnya. tadinya nggak lolos, lolos deh. Gitu, Iya. nggak bisa tuh. Karena hasilnya udah ada. Iya bener. Kalau perlu nih PSSI fight untuk nentuin wasit mana yang berhak. Sebelum ya? Sebelum berantem gontok-gontokan kalau perlu, ayo Torik Al-Qadiri. buktiin bahwa kita juga punya power di federasi di apa namanya AFC. AFC atau ya di AFC ya. Iya. Walaupun kita nggak ada orang-orang di sana, tapi gua rasa Pak Erick Thohir punya power itu deh. Harusnya ya. Karena kalau hasil udah keluar, hasil udah finish nih ya. Udah nggak akan bisa berubah. Paling cuma minta maaf. Palingan yang diinvestigasi kinerja wasit, udah gitu nanti paling kena punishment doang. Contohnya kayak si wasit Yang Ahmed Alkaf itu Iya, yang Bahrain. wasit Dia aja. diinvestigasi. Dia bukan dinyatakan bersalah. Akhirnya dia diskorsing kan? Iya. Nah, Tapi tidak merubah Udah hasil. merubah hasil. Logikanya dia udah. Berarti dia itu yang ini AFC apa FIFA yang AFC, investigasi? AFC. AFC kan? AFC. Berarti AFC menyatakan kok dia salah dong. Iya, jelas. Iyalah. Dan itu jelas kita harus menang itu di match itu kan. Ya terus ini nggak bisa dirubah hasilnya. Iya. Makanya jangan sampai nanti ada Kejadian lagi. di YT nih ya. Hmm. Hasil pertandingannya diulang, itu gue sering banget nemu kayak gitu. Ngapain Jangan sih percaya, Jangan percaya, nggak ada ya pertandingan ulang. Nggak ada. Jangan. Nggak ada. Media goblok. Sama halnya kayak sekarang nih. Banyak banget berita, Patrick Kluivert mundur. Iya. STY resmi kembali ngelatih Indonesia. Nggak usah deh, kayak begitu-begitu. Nyari Jangan, views jangan, gitu jangan. Orang-orang amat. tolol. Nggak usah kayak gitu. Jangan, Kita jangan. harus cerdasin yang lain gitu loh. Ayolah, come on. Iya, makanya dari ya kita juga siapa sih, maksudnya emang federasi nonton masih kurang, nggak bakalan juga. Tapi kita berempat We never know. Siapa tahu nyampe. masih ngedukung timnas dan Pas, Patrick kalau gua Kluivert mah ya. timnas Masih mah ya. masa selalu dukung. Pasti, Ingat ya, selalu, kita masih selalu. ngedukung. Nggak, gini, pasti. gini. Kalian tuh pernah dengar peribahasa gini nggak sih? Orang itu negor lu karena orang sayang sama lu. Betul. Perhatian. Perhatian. Kalau dia cuek sama lu, berarti dia nggak peduli sama lu. Betul. anjir. Contoh ya. Kita berandai-andai aja deh. Siapa di sini penonton masih kurang nih organnya yang udah nonton timnas dari zaman timnas 2009, 2010. 2010. Ya nggak? Ya. Nah, yang nonton dari zaman itu yang tahu banget, iya desas-desusnya gitu lah ya. Yes, betul. Terus ngeliat timnas kayak sekarang, sayang loh. Maksudnya kalau lu yang ngerasa punya kapabilitas untuk mengkritik dan lu diam aja anjir. Makanya kalau kata gua mengkritik itu perlu. Perlu lah.
kita nggak ngata-ngatain. Bener. Kecuali Farhan ngatain Yance kemarin. Enggak, Kak. Enggak ada. Udah gitu sekarang gini ya, lagian kalau emang kita semua kecewa setelah dipecatnya Sintayong, itu stadion benar-benar sepi. Iya, betul. Tapi Betul. nyatanya stadion masih rame, bahkan Away. ada tifo Iya. Ya, Tivo makin gila. dari teman-teman La Grande dan Ultras Garuda, bahkan kita semua juga masih La Grande yang dibilang ternak, La Grande dibilang ternak Sintayong goblok banget ya. Yang bilang La Grande ternak Sintayong siapa sih? Nggak tahu anjir. Nanti akunnya di sini ya. Gak usah kali, gak usah. La Grande ternak Sintayong. Itu adalah bukti kecintaan kita dan bukti kita semua masih berdua. Iya. Iya, Sejauh timnas. apapun timnas kita, bahkan sampai ke Jepang ada tifonya di sono. Nah, tapi kan maksudnya kalau emang ada ketidakpuasan dan lu ngerasa ada yang salah, kan gini, Boleh dikritik. cuma di Indonesia, pandit itu siapapun bisa. Kan kita nonton. Iya nggak sih? Sekali lagi kita bukan pandit ya, kita penikmat. Gua pandit. Dia, gua enggak. Iya doang ya, gue penikmat. Nggak, maksud gua pertama, emang lu siapa mengaku diri lu sebagai pandit? Pertama, pandit tuh nggak ada sekolahnya. Betul. Koreksi gua kalau gua salah nih. Kalau Ya, ada jurusan nggak ada pandit, ambil Enggak ada gua. tuh Espan. Iya, Espun. Espun. Iya, pun. nggak ada. Nggak ada. Jadi siapapun tuh berhak-berhak aja ngomongin bola dan menyatakan kalau dirinya itu adalah Pandit. iya. Orang nggak ada sekolahnya, nggak ada sertifikat. Kecuali tiba-tiba di Indonesia dibikin nih sertifikasi pandit. Kecuali ya ada Baru ya. Indonesia yang boleh ngomongin bola di Indonesia cuma Hanya orang yang punya sertifikat Yang itu. ngambil sertifikasi itu. Tuh. Benar. Beda cerita kalau kayak gitu. Ada betulnya. Iya. Ya jadi kritik tuh boleh, cuma kadang-kadang tuh orang suka bingung ngebedain antara kritik sama ngebully. Ngatain Benar. ya. Iya, ngatain, Benar, ngatain. benar. Kelewatan gitu. Kalau namanya kritik kan kita ada nilai yang membangun gitu. Pengen yang kita kritik itu jadi lebih baik kan. Benar, benar, benar. Kalau ngebully kan ya udah Benar-benar sumpah- vokal ngata-ngatain tumpah aja. serapah aja isinya gitu. Karena gue Ada yakin kok, isinya. kalau menurut lu nih, Kluivert akhirnya nggak paksain dengan sistemnya dia dan berubah balik ke setelan pabrik lawan Bahrain. Menurut lu itu ada faktor karena dia denger dikata-katain orang nggak sih? Bisa jadi. Enggak sih menurut gua. Enggak ya? Mereka nggak peduli sama omongan Kayaknya netizen. sih enggak sih. Tapi kayaknya kayak ini nggak works gitu ya. Iya, Dari hasil analisa aja. profesional aja. Iya, bukan karena kan dia bukan pelatih yang bisa dikontrol netizen kan. Siapa kalau kata lu dulu? Enggak ada. bukan Simon gua. ya? Enggak ada kayak gitu. Tadi bilang katanya. Enggak. Skuadnya pilihan netizen. Iya. Oh iya, kalau itu Simon McManamy kan orang udah pada tahu. Iya. Nah, itu mendingan Iya. gua diem aja kalau itu. Makanya kalau dari banget sih. kalau dari gua ya, nggak tahu lah kalau lu bertiga ya. Kalau dari gua untuk ronde keempat ini Yakin lo? pertama perlu ditambah pemain lagi kalau gua. Perlu nggak menurut lu? Perlu Menurut gua perlu. Gua perlu. Tapi kita lihat dulu nih pemainnya siapa. Nggak, maksud gua ya pasti namanya ditambah harus membuat jumlahnya dinambah dalam artian kualitas dong. Tapi Patrick Kluivert bukannya sempat bikin statement bahwa dia nggak Udah cukup ya? Iya. Ada keluar. Tapi itu bukannya buat round 3 doang, enggak ya? buat Waktu untuk dulu round timnas tiga- sekarang, Iya. ya kita nggak tahu juga. Soalnya kan Payetnya juga bilang bakal ada kemungkinan nambah lagi. Iya, makanya itu kan agak kontradiktif. kontradiktif omongannya. Omongan mereka berdua nih. Agak aneh sih, karena adanya Patrick Kluivert itu sebagai jembatan pemain. Kalau dia bilang udah cukup, apa ya? Itu kan anggapan dia udah cukup kan? Iya. Iya kan? Bisa Bisa jadi jadi Alex Pastor. bilang ini kurang nih. Iya, Iya benar. nggak? Oh iya, kita belum dengar dua suara yang lain. Iya. Iya. Kan Alex Pastor sama Lanzat itu kan bener-bener menurut gua ya, itu dinamonya timnas anjir. PK enggak? Koreksi gua kalau gua salah nih. Pastor sama Lanzat hampir nggak pernah ada statement dia di media nggak sih? Enggak pernah ada. Hampir nggak pernah ada, anjir. Nggak Pernah ada. Tapi kalau di lapangan, boy, paling berantakan rambutnya Pastor tuh. Iya nggak? Paling anjir gimana ini? Muka merah. Muka rambut merah, berantakan. paling capek itu dia. Ya emang itu bagian apa bagi-bagi tugasnya kayak gitu. Iya, bagi tugasnya gitu. Ada yang juru bicara, mungkin juru bicara doang kali dia di kontraknya. Bahaya Bapak ini nih. terlalu Jadi bahaya ini. Statementnya bahaya kalau ini. buzzer Kluivert serang dia. Yang ini ya, yang ini nih. Oh ini Kan bahaya nih. mungkin. Iya. mungkin ya ada yang di apa sebagai frontman, ada yang di belakang balik layar. Balik Ya layar. kalau balik yang tadi pemain tambahan, pastiin penambahan pemain ini jadi nambah ya. Benar. Maksud gua Secara jangan kualitas juga iya. nggak cuman pemain jumlah. cuma nambah jumlah. Iya. Grade A lah, grade A. Posisi apa? Kiper perlu nggak? Kiper udah. Enggak, menurut gua. Udah oke. Udah oke. Kiper oke sih. Nggak perlu lagi nambah. Kalau menurut gua untuk saat sekarang belum. Ini kita Kalau mau nambah ini kita disclaimer ya. Ini kita ngomongin untuk tim senior. Iya. Iya, Kalau iya. untuk junior nanti dulu. Nanti. Eventnya kan Iya. masih Ini buat panjang. senior. Senior.
Emil Paes cukup. Cukup menurut gua. Walaupun 4-0, 5-1, 6-0. Cukup. Oh, lu masukin siapa? Ya enggak. Cukup. Enggak ada lagi. Kiper turunan ya. Ya enggak. Paling buat yang udah U23 ya. Untuk paling. saat ini cukup kiper. Oke. Back tengah Selain Pascal Struijk Pascal enggak Struijk. menurut gua. cukup. Iya. Pascal Struijk doang. Kalau emang mau nambah back tengah, Pascal Struijk aja. Pascal Iya. Struijk emang itu Menurut doang. gua. Tapi kalau Pascal Struijk masuk berarti Hubner. ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan. Gue masih yakin kalau Kluivert sistemnya dia tuh Bakal berubah main sistem. 4 back. Iya, sistem Adanya Pascal Struijk ini Iya. bisa jadi 4 back. Iya, duetnya Pascal. timnas. Struijk. Maksudnya gini, timnas Indonesia tuh bukan level City, Liverpool yang bisa lu dari 4 back, 3 back. 3 back, 4 back, ganti 3 back, back nggak lagi. bisa gitu. Kemarin lawan Australia itu terbukti ya. Susah. Nah, kan siapa Pascal itu di Leeds itu main di back kirian. Tapi kalau lagi nyerang dia jadi back tengah kiri. Jadi dia 4 back nih. Bukan wing back ya. Dia Iya, jadi 4 back kirinya. Tapi pas lagi nyerang dia menjadi back tengah kiri, jadi 3 back. Berarti cocok diduetin sama Miss ya? Cocok. Itu cadangan berarti. Ya iya kan. Lu nggak suka sama Ices? Bukan ya. Menurut lo itu kalah heading sama Kamada kemarin. Ngapa lu jadi akur banget berdua? Iya emang. Enggak, kalau kemarin kan lu sendiri yang bilang kan. Gak ada lu baca. Minta apa ini? Gila, Abu Jahal anjing bener. Tapi gue tahu nih, gue denger sih kemarin lu ngomong gitu soalnya. Dia bilang Nih, gua denger kalau nih. Jay itu emang komunikasinya belum Ini, bapak ini Itu ngomong. denger, itu dia yang ngomong tuh. Bapak ini yang ngomong, anjay. Bapak ini nggak pernah ngomong kayak gitu. Katanya Emil ngomongnya pakai bahasa Itali. Lu itu yang negesin. Dia yang ngomong. Kan dia ternak Serie A. Nggak, kalau kita berkaca ke tim mereka masing-masing back tengah ya. Rido itu di Persija, gua nggak tahu. Mainnya 3 back atau 4 back. 3 back Persija. Yang nonton Persija lo, 3 back. 3 back Terakhir gua ngeliat biasanya. 3 3 back. Hah? May Silgers 4 back. Berarti 2 center back kan. Ya. Pascal Struijk 4 back. Kok Pascal sih tiba-tiba anjing? Yes, Nggak sih, yes. Itses 3 back. CS 3 back. Hubner 3 back. 3 back. Ya kan? Si Wolves 3 back kan? Emang 3 bukan back. 4 back. Tapi di tengah. Kadang di tengah, kadang dia back kiri. Kadang di DM juga Hubner Iya, di Wolves. udah satu dia berubah-ubah Kang. Iya, Posisinya iya. mah. Kayak gitu. Pascal Apalagi sih, ntar dulu Pascal, Oh. sabar. Ya udah itu doang 5. Elkan Beget. 4. Jordi Amat di JDT? Wah, gua nggak Gua ngikutin, nggak maaf ngikutin. banget. Gua nggak tahu. Nggak tahu ya? Yang tahu boleh komen Jordi Amat main. Berarti kan berapa mostly emang timnas kita 3 back. Iya. Apakah bakal diubah dengan jadi 4 back? Kita nggak tahu. Bisa Cuma jadi. di mindset gua kayaknya akan terjadi itu. Dia Cuma nggak lagi tahu mau kapan ya. prepare itu sebenarnya. Iya. Cuma butuh waktu. Ini kita lihat nanti patokannya di uji coba Di September. September. White Lebanon itu. Lawan Kuwait Lebanon. Gue sangat berharap di uji coba ini yang pertama mainnya away, yang kedua Kluivert bener-bener Ngelakuin apa yang dia mau. ngelakuin apa yang dia mau. Bener. Bener. Gak usah cari menang. Iya, Gua usah mau cari bikin menang. hasil. Jangan takut kalah. Jangan takut kalah, jangan takut uji eksperimen, jangan. Yes. Jangan takut Arul. Jangan. Karena ini adalah- Paling gua ketawa. Gitu doang. Enggak, karena ini adalah momen yang pas, Pas. buat lu meracik. Iya. 4 back gak usah peduli kayak orang bilang, "Oh, ini chemistry 3 back Jay Rido sama Jir. Hubner." Gak usah peduli lu kalau mau eksperimen 4 back Ya, pakai. dan itulah saatnya lah lawan Iya. Kuwait sama Lebanon. Dan bukan cuma 4 back ya. Lu mau pakai sistem gegen pressing, ngepres di Benar. atas, pakai lakuin. Sumpah. Jangan sampai nanti lu baru nyoba pas di round 4. Iya. Amsyong lu. Amsyong, jangan. Jangan ada simpen-simpen taktik. Mending langsung. Emang ada pelatih suka nyimpen. Masih berputar-putar. Berarti back tengah nggak perlu nih menurut lu, cuma Pascal doang. Gue selain Pascal enggak. Back kanan? Tristan gue. Tristan Tristan. Boizer. Setuju itu. Tristan untuk senior nih berarti. Ya, Masih muda kan ya? masih 20, muda 20. sih. 20. Bisa buat U23 tapi Karena menurut gua di- kualitasnya Iya, di kanan kita tipis loh. Eliano kan. Kan emang tipis, kelihatan tipis karena pada cedera Ya, aja. tapi Eliano kan di eranya Patrick mainnya sebagai pemain depan. Iya sih. Di kiri, Tukeran sama Yakob ya? di kiri masih butuh nambah nih. Siapa aja? Jaden of the world. Oster. Osterwolde. Mau dia. Lu yakin kita masih butuh back kiri dengan sebanyak itu? Ini short term ya, kita ngomong short term ya. Jaden itu bukan pemain yang main di full back kiri doang. Dia bisa main DM. Back gelandang juga ya. Bisa DM ya? Iya. Sama kayak Nathan dong. Yes. Terus lu enggak Dia kan sekarang posisinya gue lagi tukeran jiwa ya Maran dari ini. Iya, emang Gua nanya. Dia lagi demen banget, lu gak suka Itses. Nathan tuh back kiri bisa main gelandang juga. Enggak, maksudnya natural posisinya kan dia 3 back. 4 back. Empat back. Back kiri sama kayak Back kiri, Verdong. betul. Verdong di Nijmegen itu juga Back kiri. bukan Iya. back tengah, bukan Iya. wing back ya. Betul. Bukan main 3 back. Iya. Cuma dengan udah ada Verdong dan Dean James masih perlu back kiri menurut lu.
Kan bisa diplot main sebagai DM. Nggak, ini kita ngomonginnya bukan... Buat di kiri. Sabar. Ini kita ngomonginnya bukan dia berhak atau enggak ya. Nah. Kan naturalisasi itu berangkat dari kebutuhan pelatih. Betul. Betul. Iya dong. Kalau jangka pendek sih kayaknya belum. Kecuali belum Jayden perlu dia ya. bilang, gue mau jadi WNI gitu. Gue mau ngerasain PPN 12% misalnya. Misalnya. Ya nggak sih? Gue mau ngerasain UMR 49 gitu misalnya. Misalnya si Jayden ngomong gitu. Gue mau ngerasain demo. Iya. RUU KUHP. Iya. Misalnya, gue mau ngerasain negara yang pajaknya gede, tapi fasilitasnya minim. Udah terlalu bahaya ini. Ini udah terlalu bahaya ini. Terlalu ngeritik Mas. Ini udah kemana-mana. Misalnya, dia mau jadi WNI. Gak usah ditambah lagi. Enggak. Oh Misalnya iya. dia mau jadi WNI. Itu beda cerita. Ya. Ini kita ngomong pengajuannya Kluivert untuk memproses pemain di posisi tertentu. Iya. Karena kan naturalisasi yang sempurna itu berangkat dari insting pelatih yang hebat dong. Iya. Contoh, gue pelatih. Gue ngerasa gini nih. Oh ini posisi, taruhlah gelandang bertahan kurang. Baru ada permintaan untuk proses gelandang bertahan. Iya. Berarti itu instingnya dia. Dia punya sistem, ini masih ada yang keropos nih. Iya. Itulah yang dilakuin Sintayong di 5 tahun dia ngelatih kan. Betul emang. Makanya kalau orang bilang ini kerangka Sintayong, yes. Memang ini kan dia bentuk emang. Ya enggak? Nah, Iya. makanya kalau misalnya si Kluivert punya sistem dan ternyata dia pakai 4 back, which is kita udah full banget di kiri, menurut lu masih perlu Jadon Osterwolde? Masih muda kan? Jadi 24. Menurut gue perlu. Nathan masih di bawah kan? Iya, Ditaruhnya di mana? DM. gelandang. Ya udah. Dengan Ferdinand dan James masih perlu menurut lu? Ya bisa aja si Ingat, Jadon- maksudnya, ini kita harus pahamin dulu ya. Garuda Calling kan cuma ada 23 Iya. nama yang bakal dibawa kan? Yang bisa DSP. bisa aja gini. Hmm. Dengan adanya Jadon yang diplot main di DM, jadi Nathan nggak dibawa lagi. Gak suka Nathan, Han. Bener, Han. Kata lu Oh, tadi. Sanatan. Iya. Soalnya dia waktu itu inget banget nih, waktu lokal lawan Australia, kata dia Nathan. Mukanya nyolot banget lagi. Iya. Enggak suka Nathan. Emang enggak? Jadi kalau menurut lu masih perlu banget lu? Masih perlu nggak Jadon? Kalau gue sih nggak menurut gue. Kalau gue sih perlu. Sama Jadon soal ACL nih. Masih ya? Masih Ya udah, anjir. nggak usah dulu kalau gitu. Kalau Short term kan? Short Kita term, ngomongin soalnya, term. short Ngomongin term. term berarti nggak usah dulu. Menuju short World term, Cup 2026. Yang urgent-urgent aja gitu, lini tengah malah di depan kalau gua. Lini depan sih oleh. winger ya? Enggak, untuk winger atau enggak? Striker. Winger, striker siapa? Oh, Mauro Zilstra lah. sabar. Ketersediaan Sabar. pemainnya gitu. DM. DM kan cuma ada satu nama doang. Jairo. Iya. Itu doang. Itu perlu ya? Siapa? Siapa? Itu Jadon perlu. itu bisa jadi alternatif kalau Jero ini Enggak, tapi dia lagi ACL, Bang. Lagi ACL, lu pakai tongkat ACL main di sampai tengah. kapan sih? Dia Nggak tahu, belum belum lihat. lama lagi sih. Gue belum Piala lihat. Dunia kan masih 2026 kan? Lu yakin banget lolos? Kita kan ngomong untuk round 4 ya, gimana sih? Round Enggak lah, kalau buat short Oktober term ya? enggak deh. Enggak, ini tuh kita Round 4 ini garis bawain temanya nih. Ini penambahan pemain buat round 4 Benar. 2026. Short term nih, short term. Sabar dulu. Kalau kita udah lolos Pildo, lu mau sebutin? Jadon, semua itu Yang besok Tijani Renders sekalian, Iya. Tijani Renders. Nggak jadi gua. Nggak jadi kan pasti. Iya, orang shorter. Kalau buat 2026 itu Pascal besok berangkat ya nih Garuda ke sini. Iya. Bener dah. Nah, itu siapa namanya si Jairo oke, harusnya. Tapi katanya masalahnya Iya, itu berat kan katanya. itu kan maksudnya kan Bisa juga. ini kita kan kacamata penonton nih, Pak Andre ya. Skip. Dan nggak ada lagi emang pilihannya. Tengah Ya, siapa itu lagi? doang. Sama Jairo sama Jordi Wehrman. Jordi Wehrman. Jordi Wehrman. Untuk short term ya. Short term menurut gue juga, Pilihan. kalau kan kemarin kita sempat ngobrolin kan, Jordi Wehrman. Kalau short term gimana menurut kalian? Jordi Wehrman. Gua nggak tahu, gua nggak nonton dia di Madura soalnya. Bagus Bapak sih yang nonton main. Ligue 1. Lumayan bagus sih buat musim. Untuk di Maduranya sih oke, tapi kalau dibandingin sama pemain-pemain timnas yang di tengah, menurut gua nggak terlalu spesial. Tapi kan kita hanya menyiapkan alternatif. Kan orang juga ketika Joey Pelopesi datang mikirnya juga gitu kan. Tahu-taunya. Tahu-taunya krusial perannya aja. The one that we need. Karena biar Thierry gimana, Henry nih, Thierry Henry. karena biar gimana pun kita tetap butuh pelapis si Joey Pelopesi kalau diakumulasi atau cedera. Iya. Tom Hai kalau akumulasi atau cedera tetap Berarti butuh pelapis. berarti bek kanan Nggak DM kedengeran ya? juga ya? Nggak Apa? kedengeran juga ada yang mau proses Jordi Wehrman Iya. dari Oh, itu Kan doang. Kalau waktu itu kan Ada, emang sempet ada. pengennya si Sintayong kan. Iya. Kalau waktu itu. Kalau gue sih kalau di luar kalau striker ya oke lah. Striker juga butuh ya buat pelapis oleh kan. Bukan cuma pelapis. Kalau misalkan dia mau main gimana ya, kayak misalnya butuh support oleh atau gimana? Ya kalau tiba-tiba cedera siapa yang mau main? Mauro ya nama terdekat ya. Mauro Zilstra ya. Kok Mauro Zilstra? Sama Dean Siapa? Zenberg. Emiliano Jonathan. Striker. Emiliano winger. Milano winger. Cok. Dan Zenbergen. Dan Zenberg. Mending Mauro Zilstra dong. Mauro Zilstra buat U23 kali. Coba kalau misalnya main nih, Den sama Mauro. Den itu setahu gue main divisi 2 juga ya? Iya. Bukan divisi 3 ya?
Dia main di klub apa sih? Aduh, lupa. Coba tulis di kolom komentar. Kalau Mauro udah naik dong. Mauro udah di Indonesia sekarang. profesional Ya, Volendam. Iya, di Volendam. Di divisi. Kalau gue sih karena gue ngelihat Mauro itu lebih oke ya. Sebagai striker nomor Sebagai 9. striker nomor 9. Ya, itu Denzel dia. Ferdinand juga nomor 9. Iya, sama. Sama. Dan yang kedua juga Volendam nge-DM dia. Iya, jadi gue agak bias. Agak bias. Lu di DM DM sama sama Volendam. Volendam. Nanti ditampilin di sini. Tolong dong bahas gitu katanya. DM-nya pakai bahasa apa sih? Bahasa Inggris. Emang ngerti? Bisa lu. Bisa translate. Inggris Ngomong. Priuk. Accent Priuk. Bacanya begitu tuh. Kalau gue sih, gue butuh winger sih kalau gue. Miliano. Ya, siapa lagi? Milano Jonathan. Waktu itu Milano punya statement, akhir musim dia kayaknya bisa menentukan nih. Tapi sekarang Ntar lu, gua kemana udah ngasih tau Milano Jonathan. Apa? Terakhir kan bokapnya kan kesini ya? iya bokapnya doang. Dianya nggak ikut kan? Lanjut. Iya. Dia mau ngapain nih? Di winger kanan opsinya siapa lagi? Cuma Miliano Jonathan doang kan? Miliano. Ada, sebenarnya ada satu nama lagi, namanya itu Delano van der Heyden kalau lu tahu. Kalau main FM. Iya kalau main Iya. enggak, di dunia nyata juga ada dia. Iya, Lano enggak Van- maksud gue tau dari FM. Oh, Dan Van der Heyden bukannya masuk ke kabar ada pesawat, Bang. Kita jadi ini syutingnya di Jordania ya. Emang suka ada pesawat lewat. Iya, Apa? bukannya dipanggil itu Belanda? Bukan ya? Enggak. Jadi Delano van der Heyden itu adalah seorang pemain yang main di Feyenoord U21. Iya. Jong Feyenoord lah namanya, gua nggak tahu ya. Iya. Itu namanya itu masih Jongye North. Jong Enggak, Feyenoord. enggak tahu. Ya pokoknya Feyenoord tim mudanya lah. Ya, Dia posisinya gelandang serang sama kayak Marcelino sama winger kiri. Umur 19 tahun. Nah, pertanyaannya apakah itu bisa jadi solusi short term? tapi nggak pernah kesorot nih menurut gua. Dia per jago tuh. Kalau main FM, Jago gua soalnya tuh. main FM pakai mod yang ini, Oh, yang iya. semua full pemain keturunan. Iya. Jadi ketahuan mana yang jago mana yang enggak ya? Iya. Yang jago tuh striker ada muda. Siapa ya? Oh ini, De Selvan De Isheper. Nah, itu De Shipper. Itu dia akademinya AZ. Itu bareng dia. sama siapa? Ya? Yang mana? Allah Akbar yang Julian Urip. Iya. Ya, Itu pokoknya Julian dua pemain Urip. jago. Ya Gua udah. ada Mike Line tuh. Ya. Woi, FM itu gua jago banget. AZ Akmal. Lolos Pildun nggak pakai lot save Iya. lot nggak pakai. Lolos Ya belum lah kalau buat senior-senior. Iya, kan ini kita ngomongnya untuk Iya benar. itu The Gel De Isheper itu 17 tahun kan? Iya benar. Lamin Yamal lu tapi kira. di FM jago banget. bener jago banget. Lanjut. Enggak, ini tapi Miliano. Milan. Lanjutin Miliano, gue Gimana kemarin, Miliano? gue kan baca berita Miliano lagi-lagi nggak masuk skuad Belanda U21. Enggak, setahu gue Milan juga udah jarang main gak sih di tim seniornya Utrecht? Utrecht mainnya di Iya. U21. Barang sama iya dong, Jenner dong. Iya. Cadangin. Begitu emang. Tapi akhir musim main lagi kemarin. Iya, kenapa ya? Tapi kalau gue ya, misalnya ada pemain-pemain yang tadinya ragu nih, terus performanya drop nih. Aduh. Kalau gue justru bersyukuran, jadinya dia masuk Jadi Indonesia. nggak dipanggil timnas Belanda. Bener. Masuk Milano ini. Kemana? Kayak kita. Kayaknya. Enggak, ini Orang apa pertama nih? ya? Apa sih info yang lo dapetin dari tadi? Ini Nggak. si paling A1 nih. Apa elah. lagi? Jangan jadi si Apa? paling A1 dah, Bang. Apa yang lo Enggak dapetin? kita tunggu aja infonya nanti. Semoga emang ada penambahan di winger ya. Gue sih Winger berharap butuh sih menurut gue masih. Selain MJ siapa lagi? MJ Spiderman. Mary Jane. Milan Milan Jonathan Jonathan. kan Oh, iya, Depok. benar-benar. Kenapa harus MJ sih? Oh, MJ. Lah kan itu udah Depok Pride itu. Di kami di sana udah ngemanggil Oh, ya. Di sana. MJ. Udah nggak ada lagi tuh dong. Itu aja sih. Nama-nama yang masuk kan nggak ada emang. Belum ada lagi. Ya paling selebihnya buat yang U23 Tapi kan. Denzenbergen katanya udah sempat dikomunikasi ya kalau nggak salah. Yang lagi berjalan kan si Loren Ulrich. Oh, mana ada emang dia udah berjalan itu? Ah itu ngomongin gelandang Lauren Ulrich. AM tapi dia AM. Yang Jerman ya? Iya, pemain Stuttgart tuh jago anjir. Lu nggak tahu? Jago itu. Ya udah skip, jangan dibahas. Oh gitu. Terus paling nggak satu lagi. Si Apa lagi? paling nggak satu. Bursa. Emang udah dalam tahap Nggak tahu gua. Lanjut. Jadi gimana untuk di round 4? Yakin Berapa kalau persen gua. lu? Sabar. Nih, udah berapa sih? Takutnya over nih. Enggak. Nggak ya? Lanjut. Udah lama yang terakhir mau makan kita soalnya. Iya. Nih, kalau menurut gue ini no or never sih. Iya, Round pasti. 4. Maksud gua dibanding kita harus ke round 5 ya. Gue gimana nih? Bener. Gue lebih pilih round 4. Gini Iya lah. Jadi buat lo yang nggak tahu, ini akan berlangsung secara round robin. Ya sekali Jadi ketemu. sekali ketemu, cuma main 2 match doang di Ya, tempat yang yes. ditentukan. Ya Betul. yang Anggap netral. Anggap peringkat satunya itu lolos Piala Dunia. Peringkat 2-nya akan diadu sama grup. Diadu sesama. Yang menang akan masuk playoff interkontinental. Iya, Dan antar kalian konfederasi. mau tahu siapa lawan-lawan yang udah menunggu di sono? Yang pertama dari Amerika Selatan itu ada Venezuela. Venezuela, Dan potensi dari Afrika Senegal,
Masa lawan Sadio Mane, Mek? Iya. Itu Lawan Kubo aja pusing. Itu Masa lawan peserta Ismail Pildun Assar semua ya? nih? Hah? peserta Pildun semua kan Venezuela juga pernah ya? Venezuela pernah? Venezuela, Senegal yang Senegal mah nggak usah Terus nih, diomongin tadi gue liat, gue liat dulu ya. Nah, Kok bisa sambil sih? lihat. Jadi dari tadi gue live nih, kalau live ada bilang gini, Bang, kayaknya round 5 deh Bang, mendingan round 5 nggak sih? Oke lu, kalau gue round 4, Nggak, nih selesai round 4. Gue round 4. Round 4 atau enggak sama sekali? Iya, round 5 tuh lebih panjang Nih, lagi. jadi nanti sistem playoff itu akan ditentukan oleh 6 tim. Dari 6 tim, 6 kontinental berarti. rank FIFA. Itu diambil dari Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, Asia, dan Oseania. Oceania. Berarti Eropa nggak dapat ya jatanya? Eropa kayaknya nggak ada deh. Enggak. Amerika Utara diambilnya 2 wakil. 2 wakil. Iya, jadi ada 6 tuh. 6. Setahu gue ditandingin antara yang ranking FIFA-nya Nah, mana iya. ketemu dulu. Nah, sekarang jadi untuk dong. potensi terdekat itu, Kita Kalau panjang lolos, kita. iya. jadi kita kalau misalnya kita lolos round 5, kita akan masuk di semifinal. Semifinal itu ada 2 negara non unggulan sama 2 negara non unggulan lain. Di sini potensi terdekat yang pertama Curaçao, Wih, Ya. ketemu. Indonesia, El Salvador, sama New Caledonia. Itu di Oceania nih. Gua sebagai geografer gua kasih tahu sama lo dokter ya. Iya, benar. Nah. Penting banget tuh sebut tuh. Itu kan nanti ada 2 bagan tuh. Ah. Ya nggak? Bagan yang atas itu udah ditunggu sama wakil Afrika. Di sini Senegal potensinya Senegal, karena Senegal itu sekarang ada di dia grup B. Sekarang kalau di ranking peringkat 2-nya itu dia ada di peringkat 3. Jadi masih ada potensi dia lolosnya ke playoff. Playoff. Terus yang bagan satunya ketemunya Venezuela. Venezuela itu peringkat 7 sekarang di CONMEBOL. CONMEBOL. Nah, Kalau Senegal, Wassalam. Ya dua-duanya wassalam sih itu. jadi round 4 ya no or never. iya bener. Kalau menurut gua kalau mau tuntaskan all out sekalian Di round 4. Yes. Betul. Itu doang. Setuju. Round 4. Kalau round 5 cuma dapat capek doang gue yakin. Iya bener. Dan panjang. Kayak nanti anti klimaksnya kayak kita lawan Guinea. Lawan Guinea Anti klimaks. sampai ibaratnya semua kesempatan kita ambil. Iya. Round 4 atau 2030. Iya betul. betul. Sepakat gua. Milih round 4 atau 2030, Pak? Tuh ayo deh. Gimana kalau yang jawab itu kalian aja? Iya. Round 4 Atau 2030. 2030 habis 2029 tuh, Pak. Ada apaan, Pak? Loh, apaan 2029? 2029 nikah Farhan nanti. 2029. Nih kebetulan udah sore nih. Biasanya lu Dulu, sabar lu sih. Ini Ngomong kemana sih udah mau kabur Kabur, aja. kabur. ngomongin nikah langsung sore. tapi ya ini pesan dari kita ya, maksudnya bener kata Alfa tadi 2000 round 4 atau 2030 ya kan? Benar. Iya. Kalau udah 2030 berarti udah ngelewatin 2026, 2027, 2028, 2029 ya nggak? Berarti kan udah nggak ada gunanya. Sampai mau nerusin. Gue mau ke Senegal dulu ya. Gue mau ke Venezuela dulu berarti. Iya. makanya buat federasi kalau misalnya ngerasa ada yang kurang itu ditambah. Oh, gue kira Iya. kalau ada yang goreng masih goreng. Bukan. Kan itu mau closing ya. Dia mah dibacain dong. Mau closing ya. Buat federasi kalau misalnya ada yang kurang itu ditambahin. Betul. Baik dari sektor pemain. Betul. Kalau emang Kluivert nggak puas, misalnya federasi nggak puas juga nih sama Kluivert. Kalau mau balik ke Sintayong lagi, ya sok silahkan. Cuma kan apakah mau? Siapa? Federasinya. Sintayongnya apa federasinya? Sintayong nggak? Kalau menurut gue Sintayong kalau dia udah ngerasa dicinta, tapi nggak juga. Enggak usah dibahas lagi, lanjut. Iya. Udah dong. Kalau misalnya emang mau ditambah, silakan. Silahkan. Ya kan. Kalau ada yang masih kurang di timnas ditambah. Iya. Tapi kalau dari kita ada yang masih kurang, namanya juga Masih Sampai goreng. ketemu lagi di episode selanjutnya.